kita. Baik, demikian nanti kita lanjutkan lagi. Itu berkaitan air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 20, dan air yang banyak yang lebih dari 20. Kalau kita konversi dengan hitungan sekarang, air 20 adalah 216 liter, atau di dalam pendapat Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam Ilmu Islam Mu'adilatu, yaitu 270 liter. Baik, Mas. Ini saya cukupkan aja karena ini kayaknya ada temanya panjang ya. Qala al-musannif nafa'anallahu bi'ulumihi wa asrarul anwar fid dawain. Kitab Nasaihul Ibad, syarah oleh Imam An-Nawawi, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wal maqalatul khamisah asyara, dan maqalah yang ke-15, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, dari riwayat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoi atas beliau. Fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Zoharul fasadu fil barri wal bahr. Tampak kerusakan yang dilakukan oleh manusia di darat dan di laut. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini menafsirkan tentang bar, darat, dan bahar itu dalam konteks yang berbeda. Jadi bukan hanya melihat kerusakan yang biasa dilihat dilakukan oleh manusia. Misalnya kerusak digali di laut, rusak, pencemaran, itu bukan itu yang dilihat oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam menafsirkan kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan fil barri wal bahr. Qala, beliau berkata, ai Abu Bakar fi tafsir dzalika. Maksudnya sahabat Abu Bakar itu di dalam menafsirkan tentang ayat tadi, Zoharul fasadu fil barri wal bahr. Al-barru huwa lisan. Beliau mengatakan al-bar, daratan itu sama dengan lisan, mulut. Wal bahru wal qalb, dan lautan yang luas tadi itu disamakan dengan hati. Fa idza fasada lisan, jika telah rusak lisan ini, perkataan, ucapan, bisabi, dengan caci maki. Misalnya orang suka caci maki, itu menurut beliau itu maka lisannya sudah rusak karena penuh dengan kejelekan, mencaci maki itu. Masalah contohnya, bakat alaihi nufus, maka kalau sudah orang dicaci maki gimana? Akibatnya sakit hati, sedih, nangis. Kalau bapak diomelin sama tetangga, kita gak marah, tapi habis itu sampai di rumah sedih banget tuh kayaknya diomelin sama orang sakit. Mungkin seminggu itu gak nafsu makan kan? Iya, apalagi sama saudara. Mungkin kalau tetangga masih mau sama saudara, terutama Pak, sama saudara itu udah gak mau ngelawan, gak mau balas, cuma pulang, gak salah apa, gua pikirnya gitu kan ya. Salah apa? Apalagi sama apa, Pak RT, Pak RW, orang-orang yang kita hormati, guru misalnya. Apalagi orang tua. Bahkan alaihi nufus itu nangis lah seluruh jiwa-jiwa. Ai al-asfos, itu jiwa-jiwa manusia. Min bani Adam, dari keturunan anak Adam. Wa idza fasada qalbu, dan jika hati telah rusak, birriyai, masalah dengan riya. Contohnya hati ini macam-macam Pak. Ada
hasud, riya, ghibah termasuk itu. Pokoknya biasanya orang ghibah ini orang yang hasud juga ya biasanya. Ya, biasanya jelek-jelek lah pokoknya. Bahkan alaihil malaikat, maka menangislah malaikat. Kalau tadi dengan lisan gambarnya manusia menangis. Sekarang kalau sudah hati itu malaikat yang menangis. Inilah. Ini ada yang mengatakan atau berpendapat al-hikmatu fi annal lisana wahidun tanbihin lil abdi. Itu hikmah bahwa di dalam sesungguhnya lisan ini adalah awal peringatan bagi seorang hamba. Jadi lisan ini peringatan awal bagi seorang. Fi annahu la yanbaghi ayyatakallama illa fima yuhibbu wa fi khairi. Berkaitan dengan itu ya, bahwa sesungguhnya tidak patut orang itu untuk berkata-kata kecuali sesuatu yang penting-penting saja, atau sesuatu yang punya nilai kebaikan. Ini harus mirip nih Pak. Kalau ngomong kita, ini hikmahnya tuh harus kesana. Kita harus hati-hati ngabisin kata-kata. Jadi harus ditakar kata-kata ini. Makanya kalau orang salah ngomong biasanya karena kebanyakan ngomong. Orang kalau banyak jalan biasanya apa? Kesandung, keseleyong kan gitu. Itu kalau banyak jalan. Resikonya ya begitu. Kalau main api ya bakar. Nah, lisan tuh begitu Pak. Kalau banyak ngomong segala sesuatu dikomentarin dan orang setiap sesuatu dia kata aja, pasti nanti pengaruhnya akan ada orang yang sakit hati. Kayak pandai biasanya kalau udah gitu kita mau nanya terus. Siap-siap. Banyak. Tapi kalau nggak ada pakai nggak rame Pak. Wakilah dan ada dikatakan juga di annal lisana al-dzakira bi kulli lughatin kana dzikrul lil madhkuril wahyi wa huwa ta'ala. Ya. Itu dapat dikatakan sesungguhnya karena apa? Lisan itu kan ucapan, penuturan dari berbagai bahasa. Ya, apa aja dikata lah bahasanya gitu. Dari macam berbagai bahasa adalah ya, yang diucapkannya itu ya, tuturannya itu adalah bentuk tuturan yang diucapkan kepada yang satu, yaitu yang kita bertutur kepadanya, yaitu siapa? Allah Al-Wahid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini nanti sambil dijelasin bedanya antara telinga, hati, lisan. Kenapa ada perbedaan di antara kedua? Kalau ini melihat kuping ada berapa? Dua. Mulut satu. Mata ada dua. Nah itu yang membedakan itu di situ. Kenapa kita harus banyak di dalam tutur kata ini sesuatu yang baik-baik? Maka disuruh zikir. Diperuntukkan itu untuk apa? Bertutur kepada yang Maha menuturkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika al-qalbu bi khilafi nahwil 'aini wal udhni fa innahu yata'addad. Dan demikian juga dengan hati, dan berbeda dengan semisal mata dan telinga. Sesungguhnya dia berbilang. Ini mata berbilang, ada dua, telinga ada dua, mata ada dua. Dia melihat itu dan sebagainya. Kila li'annal hajata ila sam'i wal basari aksar. Ini
Sesungguhnya kebutuhan untuk mendengar, untuk melihat itu lebih banyak daripada kita harus betul-betul ya mengingat kita dari omongan orang daripada kita banyak ngomong sebenarnya. Sebenarnya orang ngomong satu aja, kalau semuanya ngomong jadi banyak Pak. Sebenarnya gitu. Maka kebutuhan untuk kita mendengar ya, itu lebih dibutuhkan, lebih banyak, termasuk untuk memperhatikan atau melihat. Aktsaru minal hajati ilal kalam, itu lebih banyak dibutuhkan daripada kita banyak berbicara. Inna wa innama syabahal qalbu bil bahr, dan sesungguhnya sahabat Abu Bakar Siddiq itu menyerupai atau menyamakan hati dengan laut di syiddati umkihi wa tisa'ihi, itu karena begitu dalam dan begitu luasnya lah laut. Jadi hati itu kan gambaran sesuatu yang dalam dan luas, Pak. Kalau mulut itu kan kadang-kadang hanya permukaannya saja, Pak. Tapi kalau udah menyakitkan hati itu sampai ke dalam-dalam itu hatinya. Hati yang paling dalam. Nah, kita. Jadi gitu, Pak. Maka beliau menafsirkan berkaitan dengan fil barri wal bahr. Bar itu dengan kalam, lisan berkaitan nanti dengan kalam, kemudian al-bahr itu dengan qalb, itu dengan hati. Karena hati itu lebih luas bagaikan lautan. Darat apa laut? Luas banget. Luas laut. Maka hendaklah kita dalam berbicara itu kita katakan ini. Sebenarnya gitu. Ini himbauan beliau saat menafsirkan ayat Zoharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydina wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya? Ini saya cepet-cepetin takut hujan sebenarnya. Iya, benar. Malah saya. Saya dulu